سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله Oh, kamu yang asal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah jazahana wa asrafana wa ajdadana wa ahlina salih wa dihniyatina fi niyatihim wa nabi amalihim wa qasina wa wasilihim. Asrar Ibrahim tazkiyah fi hadha madinah fi hadha madinah wa sawadina wa syakhina ala hadiniya wa kulli niyat salihah jami'ah syamilah min khairi dunya wa na'imil akhirah ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin ma'badu. Wa qala sayyidina al-imam Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi ba'dil as-salihin fid dar amin. Wa lam annahu laysa biwajibin ala ahadin an yab'atha 'anil munqaratil masturah hatta yunkiraha idza ra'aha bal dzalika muharramun liqaulihi ta'ala wa la tajassasu wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratah. Al-hadis. Wa innamal wajibu wal amru bil ma'ruf indama tara tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkaru lil munkari kadalik fa'lam hadhihi al-jumlah fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yaghlatuna fiha ila akhir maqal al-alam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang begitu banyak yang tidak ada henti-hentinya Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, hingga pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk hadir bersama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pembacaan sedikit dari wirid-wirid, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang mengantarkan kita kepada rahmatnya, menghantarkan kita pada cintanya dan mengantarkan kita kepada ridhanya, dan tentu Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan baik dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu bersalawat dan salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad, dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima."
yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, dan juga wahai kaum mukminin untuk berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ayat bermakna perintah untuk kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu mencakup di dalam semua aspek. Di dalam salat kita enggak sah kecuali dengan kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa kita enggak terima kecuali kalau tidak berselawat kalau kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah puasa pun kita tidak dianggap sah kalau tidak mengikuti aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam lahirnya kita ke muka bumi ini melalui Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam, kita itu berkat salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam mendapatkan Allah anugerahkan istri yang bernama Hawa, kemudian Nabiullah Adam ini mendekat kepada Hawa, namun kata Allah, jangan kau dekati dulu sampai kamu bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiullah Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, barulah boleh Adam mendekat kepada Sayyidatuna Hawa, sehingga terlahirlah semua manusia dengan berbagai jenis sampai yaumil qiyamah. Itu semua berkat salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak menyebutnya dengan kita bersalawat. Sebutkan dalam sebuah athar, ya, idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta pada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Dan kita wajib mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad yaitu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat ini menjadi bekal kita, ibadah kita untuk meraih ridha Allah dan ridhanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimulakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang apa yang akan kita baca pada pagi hari ini, sedikit akan mengupas tentang bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, bulan yang mulia maksudnya. Bukan haram bermakna dosa ya. Jadi bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Tercatat di Lauhil Mahfuz pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah agamanya yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Al-Imam Tabari alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kezaliman di selain 4 bulan tetap hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Namun di 4 bulan ini hukumnya lebih, ya, haramnya lebih, dosanya lebih banyak. Yang dimaksud 4 bulan ini apa? Haram ini apa? Ya, Nabi menjelaskan dalam hadisnya, salah satu fardan, 3 berurutan, itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang terakhir fardan, yaitu yang sendiri antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, kita ini berada di bulan Rajab di tanggal 12 kalau nggak salah ya, tanggal 12 Rajab. Ya. Maka di 4 bulan itu, ya, diantaranya bulan Rajab, jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Bagaimana kita menzalimi diri kita sendiri? Bukan dimaksud dengan melukai tubuh kita atau merobek-robek baju kita, tidak. Tapi menzalimi di sini bermakna beda, ya, maknanya beda. Di ulama mengatakan termasuk menzalimi diri sendiri di 4 bulan itu dengan kita tidak ibadah. Ya, karena kita nggak ibadah, kita nggak dapat pahala. Padahal pahala di bulan-bulan tersebut pahalanya banyak.
Ya, pemberian Allah sangat besar di bulan-bulan tersebut. Ya, sehingga kalau kita nggak ibadah ya nggak ada mendapat pahala, udah mendolimi diri kita. Padahal diri kita ini di waktu-waktu mulia itu berhak untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak mencarinya, kita nggak meraihnya. Karena kita nggak mau ibadah. Kemudian yang kedua termasuk mendolimi diri sendiri adalah bermaksiat. Ya, bermaksiat. Nah itu haram merupakan dosa, dan dosa mengakibatkan kita dimasukkan ke dalam api neraka kalau kita tidak segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab ini merupakan bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Digiatkan kembali tahajudnya, digiatkan kembali latihan berpuasanya, digiatkan kembali membaca Quran, agar ketika di Ramadan kita sudah bersiap diri, kita sudah mumpuni, ya sudah bisa maksimal dalam beribadah. Karena tentu aktivitas di Ramadan berbeda dengan selain Ramadan. Adanya salat tarawih 20 rakaat, malamnya kita bangun yang biasanya mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum subuh, ini harus ini baru bisa kudu bangun ya 1 jam sebelum subuh, atau bahkan 2 jam ibu-ibu yang mempersiapkan makan sahur dan sebagainya. Jadi agak maju ya, agak terkuras badan kita, tenaganya. Atau yang biasa tidak baca Quran atau baca Quran, siangnya berpuasa dan seterusnya. Maka kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, maka badan kita terbiasa untuk beribadah yang lebih berat lagi. Maka dipersiapkan dari bulan Rajab. Nah, para ulama radhiyallahu anhum wa radhahum ajmain, mereka mempunyai amalan-amalan yang bukan berarti amalan ini tidak boleh dilakukan selain Rajab, bukan, boleh. Ya, cuma ketika datang bulan Rajab ini mereka ada amalan sendiri yang berbeda dengan amalan-amalan sebelumnya di selain bulan Rajab. Di antaranya mereka beristighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Rabbi fili warhamni wa tub alayya 71 kali atau astaghfirullahal jalal wal ikram min jami'i dzunub wal asam 51 kali, atau membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih taubata abdin la yamliku li abdin zalimin li nafsihi la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusyura 7 kali, atau baca syaidul istighfar yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa adik masadatu a'udzubika min syarri ma sanatu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi waghfir li fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca selama bulan Rajab, pagi 3 kali, sore 3 kali. Ya, tujuannya apa? Untuk diampuni dosa. Karena dosa kita tentu banyak dibanding pahala kita. Dosa melihat hal-hal yang haram, dosa membicarakan aib orang lain dan lain sebagainya. Yang kecilkah, yang besarkah, itu butuh permintaan ampun. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya aksirul istighfar fi syahri Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu utaqa minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala di setiap saat di waktu-waktu bulan Rajab itu punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, kita berharap dengan istighfar kita Allah bebaskan kita dari api neraka. Pak Ustadz, boleh nggak dengan yang lain? Silakan, nggak apa-apa. Ya, astagfirullahaladzim, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita beristighfar, minta ampun kepada Allah agar apa? Dosa-dosa kita bersih. Sebelum Ramadan kita udah bersih dari dosa. Karena dengan dosa yang kita miliki, kita malas buat ibadah. Di antara penyebab kita malas ibadah itu dosa yang ada dalam diri kita. Penyebab rezeki syarat dosa dalam diri kita. Penyebab rumah tangga enggak benar, dosa dalam diri kita. Penyebab istri selingkuh, suami selingkuh, dosa dalam diri kita. Penyebab anak tidak nurut, dosa dalam diri kita. Bahkan ulama mengatakan, ketika aku mendapati binatang ternakku enggak mau nurut, susah diatur, aku yakini ada dosa dalam diriku. Itu binatang ternak, Pak. Ya, ternaknya dia nggak bisa diatur.
Itu akibat dosa, dia meyakini berkat dosa saya. Apalagi yang lainnya seperti rezeki, anak, istri sebagai suami, itu berkat dosa. Maka untuk menjadikan kondisi lebih baik lagi dalam kehidupan kita, istighfar diperbanyak. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar minta ampun, tidak bangun dari majelis kecuali kata sahabat, kecuali kami mendapatkan Nabi 70 kali sampai 100 kali istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Rabbi fili wa atubu ilaih. Rabbi fili wa atubu ilaih innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili wa atubu ilaih innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali kurang lebih Nabi membaca istighfar. Tujuannya apa? Mengajarkan kita. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan, ini loh sekelas saya mau istighfar sama Allah. Masa ente-ente ini kagak mau? Maka pagi 100, sore 100, pagi untuk menghapus dosa di malam hari, sore menghapus dosa di siang hari, terus tiap hari begitu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nazimal istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja, wa min kulli dzikin makhraja, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu banyak istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan 3 hal. Ya, kata Nabi, Allah berikan 3 hal. Yang pertama, ja'alallah min kulli hammin faraja. Allah akan berikan jalan keluar dari kesumpekannya, gelisahnya, takutnya, resahnya, khawatirnya hilang. Allah hilangkan itu semua. Kemudian wa min kulli dzikin makhraja. Permasalahan yang rumit, permasalahan yang sulit akan nemu jalan keluarnya. Wa rizqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kesempatan ya untuk ketika kita masih ada umur, ya panjang umur, kesehatan, perbanyak istighfar. Tidak perlu dengan aktivitas yang lain, cukup kita duduk ya menghadap kiblat atau tidak, dalam keadaan suci atau tidak, dalam keadaan menutup aurat atau tidak, mudah kita untuk beristighfar. Di mana saja kita, kapanpun istighfar yang banyak. Ya, adapun menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, khusyuk itu hanya bab adabnya saja dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan seperti itu biar menambah faedah ya. Kemudian yang kedua, perbanyak puasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, memang tidak ada hadis yang sahih, namun ada hadis yang lemah yang bisa kita amalkan untuk fadhailul amal, untuk amalia-amalia yang utama. Di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Fadhailul Awqat beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal fil jannati nahrun yuqallahu Rajab." Di dalam surga itu ada sungai yang dinamakan Sungai Rajab. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. La yashrabu minna illa ma saqallahu syurbata minhu illa man shoma shauman min syahr Rajab. Tidak dikasih minum, tidak Allah memberi minum dari sungai itu kecuali hanya orang-orang yang puasa walau sehari di bulan Rajab. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, shoma yaumin min Rajab kasyamis sana, puasa 1 hari di bulan Rajab seperti puasa 1 tahun. Bahkan Imam Suyuti rahimahullah dalam Jami'us Shaghir beliau meriwayatkan sebuah hadis, man shoma salasa ayyamin asyru hurum, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan-bulan haram, 3 hari, dan Rajab termasuk bulan haram, 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, silakan, Kamis, Jumat, Sabtu berurutan, 3 hari di bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kata bahwa ja'alallahu kafarata sittina sanah, Allah jadikan penghapusan dosa 600 tahun. Dalam riwayat yang lain, ja'alallahu, kata bahwa Allah ibadah sabumiyah sanah, Allah jadikan ibadah seperti ibadah 700 tahun. Batan. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, man shoma yauman fisabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari aja, fisabilillah, di jalan Allah, mau puasa fardu atau puasa sunnah, 1 hari saja, abadallah minan niran sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan orang tersebut dari api neraka 70 tahun jaraknya. 70 tahun sana bukan 70 tahun sini. 70 tahun ini masih sebentar. Kalau akhirat lama. Ya,
Satu hari seperti 100 tahun di muka bumi ini, apalagi yang 70 tahun ya. Maka kesempatan kita untuk beribadah pada Allah di bulan Rajab ini karena keutamanya mulia banyak. Boleh digabung dengan Pak Ustadz dengan puasa yang lain, silakan digabung dengan puasa qadha. Mungkin ibu-ibu ada yang belum sempat qadha, puasa Ramadan digabung dengan puasa Rajab, silakan. Tapi mohon izin dengan suami ya. Ya, izin dengan suami. Masa izin juga Pak Ustadz? Ya izin. Ibadah sunnah istri harus izin. Dari ibadah wajib sholat 5 waktu nggak perlu izin. Atau walaupun qadha, saya mau qadha Ramadan, ibu mau qadha Ramadan, puasa qadha Ramadan, qadha puasa Ramadan, izin sama suami. Takutnya suami lagi membutuhin ibu, ibu lagi puasa, akhirnya tuh suami perek dulu, libur dulu. Nah, makanya izin dulu, kecuali kalau qadha Ramadannya sudah dekat. Ya, misalkan Ramadan tinggal 5 hari lagi, ibu masih punya qadha puasa 5 hari. Nah, udah mepet ini, 5 hari Ramadan, 5 hari belum qadha, nggak perlu izin, puasa aja. Tapi kalau masih lama, ini kan masih kurang lebih 2 bulan lagi Ramadan. Ya, 1 bulan lagi kurang lebih. Nah, ibu kudu izin karena waktunya lama gitu ya. Kemudian yang ketiga sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, ya barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, Allah akan anugerahkan dia pahala di surga, pahala yang belum pernah mata melihat, yang belum pernah telinga mendengar, dan hati terlintas belum. Pahala tentu nggak ada yang tahu. Ya, pahala yang belum pernah mata melihat, yang belum telinga mendengar, dan terlintas dalam hati belum pernah. Itu anugerahnya besar. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah asar dikatakan, satu sedekah bulan Rajab yang diterima sama Allah, seperti Allah akan jauhkan orangnya dari api neraka sejauh burung gagak terbang dan mati dalam usia tuanya. Seperti burung gagak terbang dan mati dalam usia tuanya. Kata peneliti, burung gagak itu umurnya bisa sampai 500 tahun. Allahu Akbar. Itu satu sedekah. Gimana kalau 2, gimana kalau 3? Jadi, dan juga tidak lupa memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang selalu diamalkan Nabi ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah umur, berkah ibadah, berkah kerjaan, berkah rezeki, berkah putra-putri sebagainya dikeberkahan. Dan juga pada bulan Rajab, dan sampaikan pada bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan taufik inayah riayah Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada kita semua, sehingga di bulan Rajab ini kita bisa lebih banyak aktivitas yang bernilai ibadah, khususnya istighfar, berpuasa, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari kemaksiatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.